Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfa'u fis-suri fatatuna wajah. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat jasmani dan nikmat rohani, juga nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri atas nikmat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam mukadimah tadi saya bacakan ayat suci Al-Quran surat An-Naba ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfa'u fis-suri fatatuna wajah, yang artinya pada hari trompet ditiup, maka kamu datang dengan berbondong-bondong. Ini ayat asbabun nuzulnya, diturunkan ayat ini adalah peristiwa penggiringan manusia pada hari kiamat atau hari berbangkit. Di saat malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang ketiga kalinya, yaitu tiupan kebangkitan atau yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, maka berbangkitlah semua makhluk yang bernyawa. Semua arwah kembali kepada jasad yang masing-masing semula. Semua makhluk itu bermunculan dari belahan bumi dengan berbondong-bondong menuju ke padang mahsyar untuk menerima catatan amalannya masing-masing sewaktu hidup di dunia ini. Pada suatu saat sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai peristiwa cara penggiringan di saat manusia bangkit dari kubur. Ternyata Mu'adz bin Jabal bertanya mengenai firman Allah tadi, surah An-Naba ayat 18. Maka beliau Rasulullah menangis, mengeluarkan air mata sampai membasahi pakaiannya sambil berkata, "Wahai Mu'adz, kamu telah bertanya kepadaku dari suatu perkara yang sangat besar. Kala itu kelak nanti pada hari dibangkitkan semua manusia, pada hari kiamat semuanya akan digiring dari kuburannya menuju ke padang mahsyar, padang yang sangat luas, untuk mengambil atau menerima catatan amalannya masing-masing. Maka waktu itu manusia akan menjadi kepada 12 golongan, 12 kelompok, 12 baris." Hadirin rahimakumullah, barisan yang pertama atau kelompok pertama, mereka akan datang digiring dari kuburnya dengan tidak bertangan dan tidak berkaki. Kemudian pada suara yang memanggil dari sisi Allah, mereka itu adalah orang yang dahulunya senantiasa menyakiti hati tetangganya. Maka itulah balasannya dan tempat kembalinya mereka adalah neraka. Barisan yang kedua, kelompok kedua, mereka digiring dari kuburnya dengan berbentuk babi hutan atau celeng. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang yang dulunya meremehkan sholat. Maka demikian itulah balasan mereka. Dan tempat mereka adalah neraka sakor, neraka wel. Barisan yang ketiga, kelompok yang ketiga, mereka digiring dari kuburnya dengan perut bunting seperti gunung yang berisikan kalajengking.
ular. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya enggan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Maka demikian itulah balasannya, tempat kembalinya adalah neraka. Hadirin kelompok yang keempat, barisan yang keempat, mereka digiring dari kuburnya, sedang dari mulut mereka mengeluarkan atau mengalir darah. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya waktu dunia suka berdusta dalam berjual beli. Maka inilah balasannya, sebagai tempat kembalinya mereka adalah neraka. Barisan yang kelima, kelompok yang kelima, mereka digiring dari kuburnya, sudah menjadi angin yang tertiup. Mereka digiring dari kuburnya sudah menjadi angin yang tertiup. Keadaan mereka itu lebih busuk daripada bangkai di antara manusia. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya menyembunyikan kebenaran karena takut kepada manusia, dan mereka tidak takut kepada Allah. Kemudian mereka mati. Maka itulah balasan mereka, dan tempat kembalinya mereka adalah neraka. Barisan kelompok yang keenam, mereka digiring dari kuburnya dengan tenggorokan dan tengkuk terputus. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya waktu dunia menjadi saksi palsu. Maka itulah balasannya, dan sebagai tempat kembalinya adalah neraka. Barisan kelompok yang ketujuh, mereka digiring dari kuburnya, sedang mereka tidak punya lidah, tidak punya lisan. Bahkan keluar dari mulut mereka nanah dan darah. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian. Maka itulah balasan mereka, dan tempat kembalinya adalah neraka. Hadirin rahimakumullah, barisan kelompok ke-8, mereka digiring dari kuburnya dengan terbalik. Kepalanya dan kakinya mereka di atas. Yang kepala jadi di bawah, kaki jadi di atas. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka adalah orang-orang yang dulunya berbuat zina, pelacur, kemudian mati sebelum bertaubat. Maka itulah balasannya, dan tempat kembalinya mereka adalah neraka. Barisan kelompok yang ke-9, mereka digiring dari kuburnya berwajah hitam, bermata biru, dan perutnya penuh dengan api. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu suka memakan harta anak yatim dengan cara aniaya zalim. Barisan yang kelompok ke-10 adalah mereka digiring dari kuburnya, tubuhnya penuh dengan penyakit lepra dan eksim atau gatal-gatal. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, barisan kelompok ke-11, mereka digiring dari kuburnya dalam keadaan buta mata hatinya dan buta mata kepalanya, dan dagingnya seperti tanduk lembu jantan. Bibir mereka melebar sampai ke dada, dan lidah mereka menjulur memanjang sampai ke perut, bahkan sampai ke paha. Maka ada suara yang menyeru dari sisi Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya minum arak, minuman keras. Barisan yang terakhir, kelompok yang ke-12, hadirin yang mulia, mereka digiring dari kuburnya, sedang wajah mereka laksana bulan purnama. Mereka ini ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti halilintar yang menyambar. Maka ada suara yang menyeru. Mereka itu adalah orang-orang yang beramal soleh. Mereka menjauhi perbuatan durhaka,
mereka memelihara sholat 5 waktu, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan taubat, maka balasan mereka adalah surga, ampunan, kasih sayang, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi tadkirah, peringatan bagi kita bahwa semua kita nanti akan dikumpulkan di Yaumul Mahsyar. Ada 12 kelompok, 12 barisan. Mudah-mudahan kita semua masuk kelompok yang ke-12 berwajah bagikan bulan purnama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.